Sangat jarang seorang pemimpin di 2 periode bisa membuat Indonesia bisa berkali-kali mengagetkan dunia ini. Jangan sampai gara-gara Joko Widodo, pembalap MotoGP tidak mau balapan di Mandalika. Kita tahu, padahal sirkuit Mandalika ini adalah satu-satunya sirkuit bertaraf internasional yang dibangun di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo dan rekan-rekannya. Dan tiket juga sudah habis dan ludes dibeli oleh para penonton dengan harga yang sangat mahal. Lalu muncul pertanyaan, kenapa pembalap tidak mau balapan di Mandalika? Coba teman-teman lihat saja NTB, Nusa Tenggara Barat, dengan segala keindahannya. Satu pembalap sudah mulai posting di Twitter bahwa begitu nyamannya dia di Mandalika dengan vitamin C dan juga vitamin D yang datang dari angin laut dan juga matahari tropis. Begitu indah, begitu menyenangkan. Mereka bisa berjemur di sana. Yang lebih bagus dari NTB tidak banyak. Dan itu pun ada di Indonesia. Semua bisa menikmati dan dilayani dengan profesional. Pelayanan kepada para pembalap juga sangat baik. Dan mereka bisa begitu nyaman. Pengakuan internasional ini menghancurkan kesombongan dan kebodohan dari Anies Baswedan dan juga para kadrun yang menganggap Mandalika tidak bagus. Orang-orang pendukung Anies dan juga kadrun ini taunya hanya kebencian dan kebencian saja. Kita melihat bagaimana Joko Widodo memastikan jajaran kementerian dan para bawahannya untuk bekerja dengan serius, memberikan dampak positif bagi dunia, yaitu melalui Indonesia. Indonesia diurus oleh pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang hanya jago bikin hambalang. Dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, Joko Widodo benar-benar mengedepankan keindonesiaan Indonesia. Tidak seperti Soeharto yang mengeruk Indonesia dan sangat Jawa sentris. Joko Widodo adalah seorang penyihir yang benar-benar memikirkan kemajuan satu Indonesia. Keseluruhan Indonesia dipikirkannya. Salah satunya adalah sirkuit internasional di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit MotoGP dibangun dengan anggaran yang hemat, namun tidak main-main kualitasnya. Sekarang Mandalika menjadi objek dunia. Mandalika menjadi satu lagi tambahan saksi bisu soal kemajuan Indonesia di mata internasional. Beberapa torehan Indonesia di dunia internasional sebelum-sebelumnya juga sudah ada banyak. Jokowi jadi pemimpin G20, membuat pasar global kejang-kejang dengan larangan ekspor bahan baku. Joko Widodo juga jadi pemimpin yang bisa membangun citra Asia di Asian Games. Kemudian lanjut lagi di Mandalika. Sangat jarang seorang pemimpin di 2 periode bisa membuat Indonesia bisa berkali-kali mengagetkan dunia ini. Semoga saja negara ini semakin baik dengan Joko Widodo. Oke teman-teman, kembali lagi ke Mandalika ya. Saya jadi takut nih, para pembalap malah lupa untuk balapan karena tersihir dengan keindahan alam dan nyamannya servis di NTB. Jangan bilang nanti mereka tidak mau balapan karena tersihir juga dengan vitamin C dan vitamin D. Mereka akan dihipnotis dengan keindahan alam di Indonesia yang dikemas dengan begitu baik oleh pelaksananya. Mereka akan melihat bagaimana buih-buih ombak berdebur-debur di pinggir pantai. Sampai lupa waktu, mereka ada di surga dunia bernama NTB. Namun saya sih tidak berharap mereka lupa sama tugas utamanya ya.
yakni melakukan balapan. Jangan sampai karena mulusnya jalanan di Mandalika International Circuit, mereka malah ketiduran. Apakah saya terlalu mendefisiasikan pekerjaan Presiden Jokowi? Ya, bisa dikatakan begitu. Karena saya baru sadar, selama kepemimpinan dari Soeharto sampai sekarang, Joko Widodo terlalu baik untuk kita. Bahkan rakyat Indonesia tidak sadar bahwa Jokowi ini adalah pemimpin yang revolusioner. Semoga saja negara ini semakin maju di mata internasional. Biarkan anjing-anjing kurap menggonggong dan kadal-kadal gurun mendesis karena kepanasan melihat silaunya Indonesia yang melampaui Palestina, Yaman, dan berbagai negara yang hancur karena isu agama. Semoga balapannya lancar, pembalapnya nyaman, dan negara ini bahagia.